Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang buka di 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau hari ini orang menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali, dan ternyata Tuhan belum datang, dan Tuhan masih belum menggenapi seluruh kedatangan itu kedua kali sampai hari ini belum datang, artinya bukan berarti Tuhan gak datang, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ada orang-orang yang hidup di dalam dosa dan ternyata sampai hari ini tuh hidupnya baik-baik saja, yang harusnya kena murka Tuhan, harusnya menerima penghukuman, tetapi hidupnya malah tenang-tenang dan santai-santai saja. Bukan berarti kalau kamu hidup begitu terus tanpa pertobatan akan hidupmu tenang-tenang saja. Bukan. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat balik kepada Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya dalam perjinauan dan kekacauan, dan ternyata sampai hari ini hidupnya baik-baik saja, karena belum menikmatin hukuman, karena sebuah upah dosa adalah maut, dan pasti dia akan tanggung resikonya sendiri. Tetapi pada kenyataannya sampai hari ini masih baik-baik saja. Artinya Tuhan sayang sama kamu loh. Tuhan mau kamu bertobat dan balik kepada Tuhan loh. Tuhan mau kamu gak binasa, tapi setan maunya kamu binasa. Tuhan itu tetap sabar. Kalau hari ini semua yang dijanjikan belum digenapi, bukan berarti dia itu lupa janji atau tidak ingat, tetapi dia menunggu hati kita ini nempelnya kepada Tuhan. Makanya jangan main-main hidup sama Tuhan, karena kita tidak pernah tahu. Lihat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jangan dikira Tuhan gak datang. Tuhan dari tahun ke tahun Tuhan ngomong kalau ada rapture, ada pengangkatan, ada kiamat dan lain-lain lah, itu bahasanya orang dunia. Nyatanya sampai hari ini aman-aman saja. Kalau sampai hari ini aman-aman saja, artinya kita mesti waspada loh. Tuhan masih inginkan hidup kita bisa jadi berkat, bisa bertobat, dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tapi kalau Tuhan itu tiba-tiba datang, hari Tuhan itu datang seperti pencuri, ya Tuhan datang bisa di awan-awan permai menjemput kita bersama-sama. Bisa juga Tuhan datangin kamu di kamarmu atau dimanapun kamu berada. Artinya Tuhan ambil kembali jiwamu dan rohmu. Kamu akan ketemu Tuhan toh ujungnya. Makanya kita harus sadar diri dan berjaga-jaga. Was-was, jangan sampai kita bikin kesalahan dan dosa serta pelanggaran. Hidup kita harus dijagain, hati kita ini, mulut kita, mata kita, pikiran kita ini. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan datang kapan. Makanya kita mesti sadar diri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau itu nanti akan lenyap, dan lenyapnya kita nanti akan pernah tahu, menurut kitab 2 Petrus ini, makanya kita harus sadar diri untuk hidup suci dan memiliki kesalehan dalam tindakan kita. Hidup dalam takut akan Tuhan, bukan hidup mau kita sendiri, seenak perut kita sendiri, jalanin mau kita sendiri. Justru waktu Tuhan berikan kesempatan sampai hari ini, kita harus hidup kudus, hidup suci. Kelakuan kita jadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Hari ini kita itu menantikan langit baru dan bumi baru. Makanya kita mesti saleh. Hidupnya benar, tindakanmu benar, sikapmu benar, kelakuanmu benar, perkataanmu benar. Supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan, bukan hidup seenak perutmu sendiri, semaumu sendiri. Ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikannya semua ini, kita semuanya hari ini menantikan, kamu harus berusaha supaya
kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ini bagian kita untuk berusaha hidup tidak bercacat celah dan bernoda. Ini kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan Roh Kudus. Kita perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ini yang akan memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Ini yang akan memampukan kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Nempel sama Tuhan, bergaul sama Tuhan. Supaya kita ini menjadi orang yang didapatin tidak bercacat dan bernoda di hadapan dengan Tuhan nanti. Ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Berarti kalau hari ini Tuhan belum datang, artinya Tuhan itu sabar sama kita. Kamu bikin dosa kesalahan dan Tuhan belum hukum kamu belum mati, belum menderita, ya kamu harusnya sadar diri dan bertobat. Tuhan itu masih menunggu supaya kita diselamatkan. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami karena pewahyuannya dalam, sehingga orang-orang tidak memahaminya dan tidak gohimannya memutar balikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Justru dengan firman hari ini kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Hidup benar-benar waspada. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kita, kita ini udah bikin dosa, Tuhan masih biarkan saja. Kita bikin pelanggaran, Tuhan masih baik, ampuni kita. Tuhan mau kita ini selamat. Ya jangan terus kurang ajar melakukan itu terus dan menyakitin hati Tuhan. Justru kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara dan campur tangan dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari hidup kita semakin waspada dan berjaga-jaga tentunya. Kita semakin hati-hati menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, menyerahkan hati dan pikiran perasaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan genapi janjinya. Tuhan akan turun dengan kedahsyatannya dan akan membawa kita di awan permai dan tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Jangan sampai kita berbuat dosa dan noda. Minta kekuatan Tuhan dan kemampuan Tuhan. Kita ini tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita, tapi kita butuh Tuhan menopang kita. Apapun yang terjadi hari ini. Engkau sedang bikin dosa, pelanggaran, hidup dalam kecemaran dan hawa nafsu, dan Tuhan ternyata masih biarkan saja kamu bisa hidup enak, nggak sakit, nggak ngalami apa-apa. Kadang ada beberapa melakukan dosa malah diberkati dengan lebih baik. Tuhan masih sayang sama kamu. Bertobat balik kepada Tuhan. Jangan sampai murkanya nanti turun. Kalau cawan murkanya itu genap, kita akan menikmatin murka itu. Daripada kita menikmatin murka, jauh lebih baik kita bertobat dan menikmatin semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat dan menikmatin semua hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus. Berkati semua yang mendengar. Bisa mengambil keputusan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Apapun yang terjadi, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu dan Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau sendiri yang beracara. Engkau sendiri yang beracara. Dan Engkau sendiri yang akan beracara. Membawa kami dalam kemenangan hari demi hari. Membawa kami dalam hidup dalam kekudusan kesucian, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Dengan darah anak domba Allah. Berkati semua orang yang mendengarkannya Tuhan. Nah, mau berdoa untuk orang yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan oleh bilur sulit darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Nah, mau berdoa, dia urapan yang mengalir bagi semua orang yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.